Kami dari Ruang Podcast. Bersama aku Jihan Dan aku Sami. Nah kebetulan kita di episode 2 ini cuma berdua karena banyak teman-teman, gak banyak sih, bertiga doang ya. Iya. Ada yang berhalangan hadir, terus ada yang gak mau juga in frame. Mungkin ini emang lebih pembahasannya juga biar lebih fokus. Kali ini kita akan bahas apa sih, Ji? Kalau di episode 2 ini kita bahas problem solving tentunya. Karena kan nyambung banget nih dari episode pertama yang dimana kita bahas tentang apa sih Mi? Tentang young blood ya. Jadi masa muda di umur 20-an, terus juga quarter life crisis. Ya Allah, aku gak fokus banget. Aku minum dulu ya. Boleh. Ya sih benar, biar tetap lebih fokus. Iya, apalagi kita kan bakal podcast panjang banget nih kayaknya ngomong-ngomong kehidupan Seger enggak sih? Iya. Oh seger ya? Seger banget. Ya, Aus. Biar selama podcast kali ini kita bisa fokus juga nih membahas tentang problem solving. Kan pasti di umur 20-an ataupun mungkin di quarter life crisis kita tuh menghadapi banyak banget masalah. Iya, betul. Gimana sih cara kamu meluapkan atau menghadapi masalah-masalah? Mau itu sama temen, sama keluarga, atau sama pacar, gimana tuh? Kalau aku ngadepin masalah tentunya mendem. Mendem? Iya, mendem. Kok gitu ya? Mendem. Tapi emang bener sih aku lebih ke tipe orang yang mendem karena aku pun gak suka ngelihat orang yang lagi emosi tuh meledak-ledak. Apalagi aku ngelihat orang tuh maksudnya aku nggak tahu apa masalah dia dan aku nggak deket sama dia tapi kita tetap kecipratan. Aku nggak suka sama orang yang kayak gitu. Bener-bener. Makanya dari itu aku tetap sebisa mungkin ngehandle emosi aku atau ngehandle masalah aku tuh dengan cara dipendem gitu. Walaupun mendem Nggak tuh baik, ya. iya, mendem tuh nggak baik karena pasti ada di satu titik kita udah mendemnya kelamaan, kebanyakan gitu ya teman-teman, bakalan jadi Meledak gitu iya, ya. jadi kayak bom gitu. iya. Jadi bom waktu banget buat diri Iya, sendiri. betul. Kalau tapi tergantung orangnya ya nggak sih? Soalnya kalau aku mendem itu lebih baik karena walaupun aku ada di satu titik aku udah nggak bisa mendem lagi nih, itu aku punya solusinya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengatasinya? Iya, benar. Bagaimana cara ngatasinya? Aku ngadepin masalah itu tuh udah terlalu banyak dipendam tuh gimana cara menyelesaikannya. Nah, aku tuh kayak gitu. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku juga kurang lebih sama ya, lebih ke mendem karena takut kalau misalnya meledak-meledak malah orang yang tadinya deket kayak pas lihat kita marahnya kayak gitu kayak kok kayak gini banget sih orangnya. Apaan nih orang marahnya kayak gini? Terus juga tiap orang tuh nggak siap, pokoknya punya persepsinya beda-beda sama orang yang punya masalah. Tapi kadang juga aku meledak-meledak yang tapi nggak dipakai hati gitu loh. Maksudnya kayak cuma pikiran dan tetap controlling. Itu mungkin kayak lebih kayak sama adik aku, sama keluarga terdekat lah, adik. Kalau sama orang tua nggak bisa ya. Kalau sama teman lebih dendam lagi. Lebih dipendam gitu. Tapi aku kadang gini loh, kalau misalnya ada orang kan masalah tuh dipendam gak baik. Aku kadang suka bilang ke teman aku, kalau misalnya kamu butuh tempat buat marah, butuh tempat untuk meluapkan, nggak apa-apa, coba marah aja ke aku. Karena aku tuh kayak menghindari teman-teman aku untuk mendem atau sendirian, kayak beban sendiri gitu. Karena kan kadang ada orang yang kalau misalnya dipendam itu tuh malah jadi sakit sendiri. Dan kadang ada yang kalau udah diluapin baru kayak tenang. Nah, aku nggak apa-apa. Kayak misalnya aku chat misalnya telepon temen aku, nggak apa, coba kalau marah-marah marahin aja aku. Setelah itu emang udah bener bikin kamu lega, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi maksudnya gak rugi juga toh ya kan. Tapi maksudnya aku rugi sih. Kalau misalnya maksudnya gini loh, aku tuh kalau misalnya untuk orang yang aku nggak kenal ya, untuk orang yang aku nggak kenal dan orang yang nggak aku dekat, jatuhnya aku tuh malah ngeliatnya kayak dia apaan sih nih orang, dekat aja enggak, kenal aja enggak, apaan marah-marah, tiba-tiba marahnya, maksudnya aku kecipratan gitu. Maksudnya aku ruginya tuh karena aku nggak tahu dan aku nggak dekat. Karena kalau misalkan kita dekat ya, misalkan kayak kita dekat terus misalnya ada yang marah atau kayak gimana, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Mungkin kayak maksudnya ada orang yang misalnya marahnya sama si A tapi semua lingkungannya tuh kena marah gitu ya. Iya. Terus jadi kayak ini orang kenapa gitu kan. Tapi ya kadang kalau misalnya untuk kita lihat lebih jauh lagi ya udah, karena tiap orang tuh punya
luapan emosi atau masalahnya Berbeda. beda-beda. Kalau misalnya orangnya positif banget nih kayak oh ya dia lagi marah kali, dia lagi ada something problem yang bener-bener nggak bisa dia diganggu atau nggak bisa dia emban sendiri gitu, ya udah. Tapi ya gitu, kadang kita tuh kalau misal kelamaan mendem terus jadi bom waktu tadi, dan akhirnya meledak di suatu saat yang di titik itu padahal masalahnya tuh nggak seberat itu. Jadi kayak bener-bener ditumpuk banget nih si sampai yang udah di zaman anak kecil gitu ya. ya mungkin ya kayak masalahnya tuh yang besar tuh udah dipendam, akhirnya kayak mungkin ini permasalahan yang nggak sebesar itu, cuma kecil, Malah tapi karena kita yang nggak kuat, iya, terus akhirnya kita nangis kan, terus entahlah itu orang marah-marah atau gimana. Nah, tadi kata kamu setelah kamu mendam itu kamu punya problem solvingnya sendiri, itu gimana tuh cara kamu? Kalau aku cara mengatasinya, kalau aku udah mendem nih ya, kalau misalkan aku nih di titik nggak bisa lagi nih, aku udah nggak bisa lagi nih mendem masalah ini lagi gitu kan. Kayak aku selain aku cerita, cuman kan aku tuh bukan untuk di usia baru-baru ya, maksudnya usia yang tahun kemarin sama sekarang, aku tuh bukan tipe orang yang pengen apa-apa diceritain gitu kan. Karena sepengalaman aku kayak belum tentu orang yang kita ceritain tuh bisa menerima, dan belum tentu si orang yang kita ceritain tuh sedang lagi bingung ya, maksudnya aku nggak fokus minum maksudnya kayak apa ya, nggak lagi baik-baik gitu. Terus makanya kenapa aku di tahun kemarin dan tahun sekarang di umur ini gitu ya, aku lebih milih cerita ke orang yang lebih profesional, ya kan? Maksudnya ada orang yang pasti pemikirannya gini, apaan sih cerita doang ke orang profesional, ya kan? Masa cerita doang butuh orang profesional gitu. Nah, cuman kalau menurut aku, karena aku maksudnya dari pengalaman aku, kalau aku cerita ke orang lain tidak mengenakan dan tidak memuaskan, itu malah bikin aku jadi sakit. Kayak karena aku tuh bukan ini loh yang aku mauin, nggak sesuai ya sama harapan kamu. Bukan ini loh yang aku mauin apa ya, responnya gitu kan, bukan ini loh yang aku mauin si kata-katanya. Nah, daripada aku udah cerita sakit hati atau masalah gitu ya, terus jadi sia-sia gitu ya, terus ditambah gedek lagi sama orang kok jawabnya kayak gini. Jadi mending aku ke profesional, karena menurut aku kalaupun kita di titik udah nggak bisa mendem lagi, terus kita tiba-tiba meledak, kalau ke orang profesional pasti mereka kayak oh iya, tahu loh, kayak paham nih orang tuh kenapa sebenarnya. Terus kayak ngasih solusinya juga tepat gitu ya. Terus kayak penyikapan mungkin dari pas kita cerita dengan orang profesional tuh mereka tahu bagaimana cara mereka menyikapi orang yang cerita gitu ya. Terus gimana caranya kita menyikapi dengan baik, ya kan? Karena suka nggak sih kalau kita cerita ada aja orang yang kayak sambil main main HP atau kayak cuman si tatapannya kosong, kayak pura-pura ngedengerin. Kadang kan suka ada orang yang kayak gitu ya, kayak pura-pura ngedengerin cerita. Duh, aku kalau sama orang yang kayak gitu kayaknya nggak akan cerita lagi. Jadi kayak kitanya merasa tidak diperhatikan gitu ya. Iya, terus kan kalau misalnya ke professional help ya, kayak oh nih aku lebih diperhatikan, aku lebih didengar, aku apa ya, lebih di masa dieyong, maksudnya kayak lebih di oh gini loh gitu, ya kan? Belum tentu kok sama teman-teman nggak begitu, atau bahkan sama orang tua pun mungkin tidak sebaik profesional gitu cara kan. penanganannya ya. Nah iya betul. Kalau kamu kayak gimana nih? Kalau aku, kalau misalnya udah kayak gitu sih bener-bener ya itu, walaupun gak baik aku pendem sebisa mungkin, pendem sendiri. Tapi kalau misalnya si permasalahan itu masih bisa aku share sama temen-temen, sama orang terdekat, ya udah aku share dengan tetap jaga, maksudnya nggak semua aku share banget nih, Tetap kayak ada batasan, ya ada batasan tertentu kan. Terus juga kadang tuh kalau udah capek banget ya gitu nangis, udah nangis. Dan satu hal yang paling enak tuh untuk menyelesaikan masalah, curhatnya ke Allah. Iya bener sih, bener banget. Habis sholat kita ya itu kadang tuh kalau misal udah nggak sanggup banget, udah sampai kayak nangis-nangis, cerita-cerita sama Allah, berdoa, tapi akhirnya tuh lega gitu. Iya betul bener-bener banget. kayak oh Allah magic ya, magic lagi. Magic lagi. Maksudnya kayak sedenger ini loh Allah, walaupun kayak maksudnya gini ya,
kita kan apa ya, maksudnya kita kan Islam ya, maksudnya kita ibadahnya pun sholat. Maksudnya buat teman-teman di luar sana, kalaupun yang bukan Islam, pasti ceritanya ke Tuhannya masing-masing gitu kan, pasti itu juga sama aja apa ya, menenangkan, ya kan. Soalnya aku pun kalau ada masalah nih, kayak misalnya sholat nih, baru juga Allahu Akbar gitu, tiba-tiba netes, udah nggak kuat banget ya. Iya, terus jadinya sholatnya bukannya khusyuk, tapi aku malah kayak, ya Allah kok gini banget sih masalah, jadinya malah suasana gitu. sama permasalahan Iya, jadinya malah kayak gitu, padahal kan sebenarnya nggak boleh ya. Iya, Cuman kan kadang orang apa ya, orang marah, orang sedih, orang emosi itu gimana sih nih kalau misalnya lagi sholat ya kan, kayak bakal aja ke bawah gitu. Apalagi di sujud terakhir, itu udah paling nikmat. Aduh, oh my god. Maksudnya gini ya, sujud terakhir kan kalau misalnya kita doanya lama ya, kayak aduh udah engap, tapi aku masih mau berdoa nih. Gitu nggak? Kalau aku gitu sih sebenarnya. Kalau aku lebih kayak pas udah salam berdoa itu tuh lama, udah sampai, tau nggak? Aku tipikal kalau misalnya nangis tuh mata bengkak, makanya sebenarnya nggak mau banget nangis, pengen jadi orang yang kuat aja, karena pasti ada bekasnya. Walaupun kayak orang nggak tahu aku nangis, tapi pas lihat matanya, pasti kelihatan. Aku juga sama kayak gitu, Komi. Kayaknya mata kita sama ya. Ya ampun. Terus aku juga kayak mungkin lebih apa ya, termasuk kagum gini sama orang-orang yang bisa kuat, entah ya kuatnya itu di luar atau mungkin dalam juga, aku nggak paham. Cuma kayak dengan tiap orang tuh pasti punya permasalahannya masing-masing, tapi dia tuh bisa sekuat dan sebaik-baik aja, kayak ya udah kayak hidupnya tuh sehari-harinya fun, ceria, kayak nggak ada masalah yang dihadapi. Kayak pengen banget jadi orang yang bisa menghandle masalah, bisa kayak ngontrol emosi, dan akhirnya nggak membawa, bukan pengaruh buruk sih, lebih nggak kayak bikin emosi orang-orang sekitar gitu. Iya, terus lagi kalau misalnya kita emosi ya sama orang, terus kita meledak-ledak, takutnya lebih nyakitin hati orang. Iya, benar banget. Karena kita nggak ngeh nih, kita ngomong apa aja nih kita selama emosi, ya kan? Bener. Karena kita emosi tuh apa yang ada di pikiran kita ya, mungkin aku nggak suka ini, kita nggak ngeh, maksudnya kita nggak ngeh itu kata-kata tuh menyakiti hati orang lain. Karena tanpa sadar kita tuh ngomong kayak ya udah kayak ngomong bla 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 terus kayak udah gitu tenang, tapi orang yang ngerespon itu kayak, oh kamu gini kayak sih gitu. Kok malah jadi gini sih gitu kan, takutnya. Terus kalau misalnya nih kamu ngadepin masalah, misalnya entah itu dalam hubungan nih kamu dengan seorang atau sama temen, kamu tuh kayak langsung obrolin nih. Kan ada ya orang kayak, aku sebenarnya nggak suka sama kamu tuh gini, atau kayak tipikal yang diem dulu terus kayak nunggu emosi kita yang kayak calm down, atau kayak misalnya kamu tipikal orang yang kayak nyatet dulu nih di notes kayak panjang gitu kan, biar inget ya. Gimana tuh? Kalau aku sih ya, aku kayaknya hampir semua sih, maksudnya aku ke pasangan, maksudnya aku ke ikrar atau aku ke teman-teman tuh, kalau aku nggak suka aku diem. Karena apa ya, tapi sebentar, itu diem tuh kan maksudnya jatuhnya silent treatment ya. Terus maksudnya silent treatment tuh sangat-sangat tidak baik, karena kita pasti bingung ya teman-teman, kalau misalkan aku tiba-tiba diem terus Ami kayak, kenapa ini, bingung juga kenapa ya kan, nggak tahu sebenarnya kamu tuh lagi ngadepin masalah apa sih, nanggepin kamu juga harus seperti apa. Iya, gitu karena kan? Kita nggak tahu, kita nggak tahu bagaimana. Sebenarnya itu jelek, tapi aku tuh nggak tahu kenapa kayak gitu. Kayak aku kalau nggak suka tuh kayak ya udah diam aja lah. Maksudnya aku walaupun terlihat ya dari muka pasti kelihatan lah kalau aku bete ya kan. Aku pasti kelihatan kalau ada perubahan ya. Kalau aku bete pasti kelihatan. Cuman ya udah, itu cara aku supaya aku nggak sebuah usaha aku untuk tidak menyakiti hati orang lain. Gitu. Jadi kayak ya udahlah, tameng. Iya, tapi kadang malah jadi sakit sendiri nggak sih? Karena kan bukan berarti share sama orang ya sakitnya tuh, tapi karena orang itu nggak tahu tentang masalahnya, atau mungkin permasalahan itu sama orang bersangkutan, dia nggak tahu, kita nggak ngasih tahu, terus sama-sama diem, ya udah kayak masalah itu nggak akan selesai. Iya. Cuman kalau aku ya, kalau misalkan aku ke ikrar, aku ada hal yang aku nggak suka ikrar gimana di hari itu juga, aku nggak ngomong dulu nih. Misalnya kayak aku bete, kelihatan nih ikrar pasti ngomong, kamu kenapa sih mukanya kayak gini gitu. Terus aku enggak kenapa-napa. Denial ya. Iya, denial gitu kan. Bener. Terus tapi kalau misalkan aku udah calm down nih, aku udah mulai tenang, aku udah mulai relax, baru aku bilang ke ikrar kayak,
aku nggak suka tadi kamu kayak gini gitu. Kalau aku ke Ikrar kayak gitu, cuman kalau aku ke teman kayak udahlah pendem aja. Nah, gitu. iya. Karena aku tipe orang yang gak punya teman banyak nih. Kalau misalkan aku bilang apa yang aku nggak suka ke teman aku, takutnya teman aku nggak nerima dan malah jadi hilang. Apalagi masa gini loh, temen aku tuh cuman segitu-gitu doang. Terus aku omongin nih, aku nggak suka sama kamu karena ini. Terus malah dianya nggak nerima. Terus malah jadi kayak udah bye Ji. Lah, Terus sendirian iya, gitu. jadi berkurang dong temennya. Iya, Udah malah bener. cuma punya temennya segitu-gitu doang ya kan nih. Kalau misalnya kamu kan banyak banget nih temennya. Maksudnya kan dari anak-anak kampus, terus dari organisasi, terus dari mungkin teman-teman sekitarnya banyak banget, terus ngatasinnya tuh gimana gitu? Kalau aku sendiri sih sebenarnya ya itu, mungkin kalau tipikal kamu tuh temen yang deket tapi yang bener-bener dikit tapi deket. Iya. Kalau aku banyak pun ya deketnya ya cukup ya udah gitu. Ngerti sih? Kayak Maksudnya beberapa doang ya? iya, dan kayak ada batasan tertentu juga. Jadi untuk privacy itu tetap aku jaga banget gitu. Yes, Kalau betul. sekiranya ya udah nggak usah di-share, nggak usah gitu. Kalau misalnya sama temen permasalahannya kadang bukan meratapi sih, kayak renungin dulu kayak Meratapi. kayak misalnya ada suatu sikap yang ini tuh bikin aku nggak suka nih. Aku tuh bener-bener kayak mikir dulu, ini tuh dia tuh emang kayak gini karena nggak tahu atau emang sikap dia seperti ini. Kalau misalnya sekiranya itu emang bagus untuk dirubah, aku ngomongin tapi dengan yang kayak bener-bener yang mood dia harus bagus dulu nih. Ketika mood dia atau dia lagi punya masalah, itu malah nanti dianya ya itu takutnya ntar jadi masalah sama aku, terus kayak kita jauh-jauhan, itu nggak enak banget kan. Jadi benar-benar lihat situasi, kondisi, dan ya akhirnya aku cerita. Tapi kalau misalnya untuk temen yang nggak begitu dekat, ya udah aku cukup kayak oh aku paham dia orang seperti ini. Nah kalau misalnya untuk orang terdekat mungkin pasangan dan kayak gitu, aku kadang malah nulis di note dulu, tapi nggak kayak langsung dikirim hari itu juga. Dibaca ulang setelah beberapa hari ya, karena takut ada kata-kata yang menyakiti. Iya itu, takut banget buat nyakitnya orang, karena kadang kayak ya aku tuh nggak suka gini. Tapi sebenarnya kadang kita cuma kebawa emosi doang. Iya itu. Makanya ditulis dulu, ya udah kita nulis dulu, kayak baca saat aku emosi, kadang aku baca dulu, yaudah aku simpen dulu, kayak beberapa hari kemudian aku baca lagi. Kalau sekiranya ini emang harus diobrolkan, ya udah aku komunikasikan sama orangnya. Tapi kalau misalnya ya udah sekarang udah baik-baik aja nih, ya udah nggak usah gitu. tapi benar banget loh Mi, aku kalau misalkan aku tapi ini aku relate-nya sama Ikrar ya. Kalau misalkan aku ada yang hal yang dulu banget sama Ikrar gitu ya, hal yang aku masih kepikiran sampai sekarang, karena aku nggak mungkin bilang sama Ikrar terus ya. Maksudnya kayak bosan nggak sih, atau kayak kamu tuh kenapa sih gitu kan, ini masalah terus yang diungkit-ungkit atau ini masalah terus yang dibahas. Jadi mau tahu notes HP aku tuh penuh. Iya, jadi gini loh, aku misalkan di tanggal ini ya, misalnya sekarang tanggal berapa sih, 30 ya? Tanggal 30 aku kepikiran sekelibet Ikrar sama siapa gitu. Aku tidak bisa mengutarakan itu ke Ikrar karena aku nggak mau aku nggak mau Ikrar tuh ngerasanya dikekang sama aku, atau kayak ini kenapa sih masalah ini mulu yang dibahas gitu. Jadi aku lebih baik nulisnya di notes apa yang aku rasain, kayak aku hari ini kayak Dear Diary ya. Di diary versi digital ya nggak sih? Kayak, aku hari ini sedih, kayak nggak sukanya karena ini apa aja yang aku yang mau aku keluarin, aku omongin di notes, aku tulis ya maksudnya. Karena maksudnya dari professional help yang aku iniin, dia lebih baik aku menuliskan apa yang aku rasakan. Itu sedikit lebih menenangkan daripada kita harus bercerita ke orang lain, itu malah bikin kita sakit hati dan mungkin malah nambah masalah jadinya. Nah ya kan? Itu karena tidak sesuai ekspektasi apa yang aku bilang tadi di awal ya kan. Makanya kenapa sih ini aku tuh lebih menganjurkan untuk kayak kalau kamu lagi nggak senang hari ini, atau kamu lagi sedih atau marah, kamu tulis. Mau kamu tulis tangan, mau kamu tulis di notes gitu. Cuman kan karena aku malas sih harus nulis di tangan gitu. Ya kadang malah emosi gitu kan. Jadi malah hancur kertasnya. Iya, jadi aku karena pegang handphone terus, jadi ya udah tinggal buka notes doang, apa yang aku rasain ini udah beres.
Iya bener sih. Itu bikin Kadang aku tenang. emang Selain treatmentnya emang menangin banget sih kalau nulis tuh. Kadang kayak misalnya aku udah gede banget, udah gak kuat banget sama masalah ini, aku tulis di notes terus kayak ya udah sambil kayak emosional dengan nangis segala macem, abis itu udah ya kan, tenang gitu iya kayak bener terus kayak banget. ya udahlah gitu, udah selesai juga Terus gitu. gak mau aku baca karena Udah kayak selesai. karena kayak aduh takutnya malah jadi Kepikiran lagi. ketrigger Iya, lagi, bener. takutnya malah jadi ketrigger lagi nih si masalah ini sebelumnya. Jadi kalau aku udah nulis ya udah nulis, kalaupun aku nulis ngelanjutin di misalkan aku nulis terakhir di tanggal 28 terus aku ada marah lagi nih di tanggal 2, aku nggak mau baca yang atasnya. Iya sih, takut Jadi malah aku pura-pura makin nggak lihat aja beban gitu, ya. ngelihatnya ke bawah aja ngelihatnya gitu sambil Iya. gitu. Dan emosional banget. Kalau misalnya masalah tuh ya pastilah wajar dengan manusiawinya, pasti emosional ya kalau ngadepin suatu masalah. Tapi Iya. gimana sih cara kamu buat controlling emosional itu gitu? Cara controlling emosi. Gimana ya? Bingung. Maksudnya kayak ngekontrol emosi itu pasti susah. Susah banget. Ya kan, sih. ngerasain gak sih? Iya. Pasti susah karena ada di satu titik aku tuh pengen marah banget nih sama nih orang langsung di depan matanya gitu. Tapi di satu sisi lain aku tuh nggak bisa ngelakuin itu. Iya Pak. Ya kan? Jadi aku cara ngekontrolnya yaudah pendem lagi aja. Balik lagi ke pendem ya. Pendem lagi aja, tulis lagi di notes aja gitu kan. Maksudnya kayak ya udahlah, itu salah satu caranya aku buat mendem, nulis di notes. Kalau emang aku udah nggak bisa ini, ya aku ceritanya sama profesional help lagi gitu kan. Ya udah gitu doang. Maksudnya kayak nggak ada yang apa ya namanya, nggak ada yang harus diutarakan juga kalau di diri aku sendiri ya Mi. Maksudnya dengan cara aku mendem, menangis, aku tulis di notes, aku ngurung diri di kamar, terus aku dengerin lagu-lagu sedih. Makin terasa suasana kelamnya ya. Iya, tapi aku tuh kayak lebih senang merayakan kesedihan. Maksudnya? jadi kamu senang dengan kesedihan? Enggak, bukan gitu. Kalau misalkan gini lah, aku sedih, disupport lah sama lagu-lagu yang sedih. Kayak diluapkan hari itu. Iya, dirayakan kan itu, Iya, dirayakan, disupport nih sama lagu. Disupport nih sama lagu-lagu yang sedih. Makin lah nangis ya. Kalau dipikir sekarang lagi nggak kenapa-napa kayak orang gila. Udah sedih nih tambah lah. Ya pikirannya. Iya. Lagi sedih nambahnya lagu sedih lagi. Kan makin sedihnya ya. Iya betul. Kalau misalnya dari kamu gimana nih Mi? Kan kalau misalkan aku kayak udah nih aku nangis mengurung diri di kamar kayak gini. Kalau kamu kayak gimana? Sama juga nggak apa misalkan beda? Apa? Mungkin sama lah. Beda sama. pasti mirip-mirip lah ya. Cuma ya gitu, kadang kalau misalnya lagi emosi tuh di umur 20-an aku udah kayak notice kadang aku cuma kebawa suasana atau mungkin kayak dengan jadwal yang padat, kegiatan yang banyak tuh akunya capek. Terus kadang masalah yang kecil terus kayak aku mikirnya kayak ini masalah berat banget ya ampun gitu ya. Padahal itu capek. Iya, karena kebawa capek. Jadi kalau misalnya aku ngadepin suatu masalah, aku coba untuk istirahat dulu. Kayak benar-benar istirahat, terus ya minum juga kan. Maksudnya biar jernihin pikiran. Ya, kadang kayak lagi sedih, lagi nangis tuh ngerasa gak sih kayak haus segala macem, kayak capek gitu, dan itu lagi capek, butuh asupan juga. Terus ya itu paling baik lagi berdoa sih. Dan sebenarnya gini, ketika kita punya masalah sama orang, gak baik sih sebenarnya dipendem. Kayak orang itu gak akan berubah karena kitanya nggak bilang. Orang itu pun juga nggak akan tahu kalau misalkan kita tuh nggak sukanya sama dia karena apa. Mungkin entah sikapnya atau apanya, tapi sebisa mungkin sih kalau menurut aku ya, sebisa mungkin kita sampein ke orangnya biar masalahnya tuh kelar gitu. Malah kalau misalnya kita ngadepin masalah sama seorang terus kita kayak diem tapi sebenarnya nggak baik-baik aja, itu nggak baik. Jadi mendingan ya udah, kalau misal kamu butuh waktu untuk istirahat atau buat calm down buat permasalahan itu, ya udah nggak apa-apa, tapi nanti coba utarain, takutnya dia tuh nggak sadar dan ke orang lain pun dia memperlakukan yang sama. Kayak gitu. Dan itu nggak akan baik ya, mikirnya seenggaknya mikirin buat dianya deh. Kalau misalnya nggak mau kayak, kalau mikirin kita, aku nggak mau kalau misalnya dia kayak jadi sakit hati atau gimana sama kita. Coba posisinya kalau misalnya di dia, terus dia memperlakukan itu ke orang lain, dan ya karena dia nggak sadar, nggak ada yang ngingetin,
dia akan melakukan itu terus menerus gitu. Jadi lebih baik ya udah obrolin dengan apa ya, jangan meledak-meledak, jadi kontrol emosinya, benar-benar kamu udah Tetap calm suasana down ya. baik. Dan lihat juga sitcom dianya apakah dia lagi baik atau lagi kayak Lagi pusing bad gitu mood kan. nih, lagi ruwet Wah, banget nih. kalau bad mood kayaknya bakal jadi nambah masalah yang baru nggak sih? Iya betul. Tapi kalau aku tuh masih belum bisa nih kalau kayak gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan aku lagi kesel nih sama orang nih, aku pernah ya kesel banget sama temen aku, temen Dekat. kayak aku pernah nih kesel banget sama temen aku, cuman aku nggak bisa mengutarakannya. Hmm. Jadi aku hide semua sosial medianya. Beneran, hide sosial medianya selama 1 bulan. Tapi itu membantu kamu kan? Membantu. Terus apa ya? Karena aku tuh tipe orang yang apa-apa tuh kebawa. Aku ngeliat sosial media nih ya, ada orang yang digebukin nih, berantem. Aku langsung marah, langsung sedih. Kebawa ya emosionalnya. Jadi makanya aku nggak bisa. Apalagi kalau misalnya aku lagi nggak suka nih sama orang, makanya yang tadi aku bilang, lebih baik aku semuanya hide. Bener-bener aku hide. Instastory-nya atau apanya, aku hide. Iya sih, tapi itu juga bagus sih, maksudnya biar kitanya juga nggak ke-trigger Ya, buat betul. kayak makin emosi segala macam. Tapi aku malah nggak bisa loh kayak gitu. Kadang pernah nggak sih kayak sebenarnya kita ada something emosional sama seseorang, tapi sebenarnya orang itu tuh baik-baik aja kita. Tapi mungkin ada suatu permasalahan yang di belakang kita nggak tahu. Iya. Aku nggak berani sampai nge-hide orang itu, kayak kalau misalnya lihat kayak ya udah gitu loh. Kayak tapi tetap kayak ya Allah kok gini ya gitu. Aku belum bisa nge-hide, tapi aku kayak benar-benar nggak aktif main misalnya di IG tuh. Aku nggak aktif dulu nih kayak berapa tahun, kayak udah ya udah aku coba nerima dulu, kayak akhirnya ya udah aku bisa hadapin itu gitu. Kalau menurut kamu apa sih yang paling susah banget di kehidupan ini yang buat kamu hadapin? Kalau dari aku sendiri tuh kayak suatu kehilangan dan penerimaan itu susah banget. Iya banget kan? lagi ya. Kehilangan tuh lagi. ya kalau hal kecil mungkin benda ya, tapi mau kehilangan orang, benda itu kayak untuk ngadepin kehilangan itu kadang bingung gitu. Kayak misalnya pengen banget nih, kayak kuat banget pas orangnya tuh nggak apa-apa kok aku ikhlas, tapi buat sebenarnya buat nyampe si ikhlasnya Nggak itu bisa. nggak bisa. Jauh Nggak banget bisa. nih, jauh banget. Kayak masih kayak aku tuh ikhlas tuh udah kayak udah di atas banget, aku tuh sebenarnya masih di bawah banget. Aku mencoba doang untuk ikhlas, tapi sebenarnya enggak. Kalau menerima ya itu kadang permasalahan itu juga ada dalam diri ya, kayak misalnya apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai sama takdir ataupun ya yang realitanya nggak sesuai kayak gitu. Terus kayak aku belum bisa nih nerima ini, kayak ya ampun, untuk penerimaan kayak gini nggak bisa, atau mungkin gini banget ya. Iya. Mau itu tentang suatu apa ya, suatu takdir, atau misalnya simpelnya kayak kita udah berusaha keras banget, udah kayak maksimal lah, tapi ternyata di akhirnya nggak sesuai atau mungkin kayak jauh banget dari ekspektasi kita. Kalau menurut kamu gimana sih buat ngadepin? Pasti ada lah, pernah ya ngerasain kayak apa yang kamu harapin tuh nggak sesuai sama yang apa kamu hadepin saat ini. Pasti sih, nggak mungkin nggak, pasti nggak sih. Iya, maksudnya semua orang ya. Iya, maksudnya bukan cuma kita doang, pasti semua orang pasti merasakan apa ya, tidak sesuai ekspektasi apa yang dia pengen. Kalau misalkan dari diri aku sekarang ya, diri Jihan yang sekarang dan tahun lalu, kayak ya udahlah Ji, terima aja gitu. Apalagi sih yang mau dilebihin, apalagi sih yang mau di apa ya, di roket gitu. Soalnya gini loh, kalau di dulu misalnya kayak Jihan yang dulu banget gitu ya, kayak dia tuh nggak bisanya tuh karena apa ya, aku kayak bingung gitu nih ngomongnya. Mungkin karena masih apa ya, karena masih umur belasan tuh kayak masih ombang-ambing lah, kayak kalau misalnya dapat ini langsung kayak lihat sesuatu ngejeder aja, kayak nggak bisa kayak berpikir jernih dulu. Iya, kayak gitu kali ya. nah betul. Kalau misalkan aku dulu banget gitu ya, aku selalu kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi, aku kalau berdoa tuh gini, Allah kenapa sih gini banget? Aku tuh kan pengennya gini. Nah, sebenarnya kan nggak boleh. Nggak boleh, iya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Tapi dulu aku kayak gitu. Kalau misalkan ya Allah, aku tuh pengennya ini, tapi kenapa yang dikasihnya ini gitu. Tapi kalau misalkan sekarang, aku lebih kayak ya udahlah Ji, dikasihnya sama Allah tuh segini, berarti kemampuan kamu tuh cukupnya sampai segini. Mungkin entah besok
lusa, minggu depan, tahun depan, bulan depan, atau kapanpun nanti umur aku, itu dikasih jalan yang lebih mulus sama Allah. Iya. Kalau aku sekarang lebih menerimanya tuh kayak gitu, kayak udah Ji, nggak apa-apa, terima, mungkin ini jalan terbaiknya dari Allah tuh. Oke. Di titik tahap penerimaan kamu tuh ingat nggak kapan sih kayak mungkin suatu momen yang bikin kamu tuh oh ya udah kayaknya emang aku harus menerima ini gitu, karena dari denial itu sampai penerimaan itu kayak gimana sih untuk kamu sendiri? Untuk apa ya, penerimaan dalam masalah apa dulu nih Mi? Soalnya banyak banget nih kayaknya yang harus diterima. Mungkin kayak itu masalah dalam diri atau mungkin kayak dalam suatu hubungan atau mungkin kayak permasalahan kecil, entah itu tugas atau apapun gitu. Kalau misalkan aku masih dalam suatu hubungan lagi ya. Nggak apa-apa, itu juga dalam kehidupan kan ya. Oh iya betul. Terus kan maksudnya apa ya, kalau misalkan dalam suatu hubungan tuh aku baru bisa nerimanya, maksudnya gitu. Baru bisa menerimanya tuh di tahun kemarin. Karena aku tuh di tahun-tahun sebelumnya nggak bisa banget nerima karena satu hal. Dan itu bikin aku sakit banget. Maksudnya gini loh, aku sakit hati dan pikiran. Sakit pikirannya tuh bikin aku sakit fisik. Oh iya, ya nyambung sih emang pasti. Bikin aku sakit fisik. Dan aku di tahun kemarin karena adanya corona, ya kan Mi, mau gak mau gimana nih caranya kita muter otak supaya bisa handle itu. Karena aku sebelum corona aja aku nggak bisa tuh handle itu gitu kan. Jadi aku tuh muter otak gimana nih caranya bisa nerima gini. Itu balik lagi ke profesional. Tetap ya. Iya, jadi aku lama sih selama sebulan tuh aku konsul terus tentang permasalahan itu yang belum aku bisa terima, tentang masalah satu orang itu doang yang nggak bisa aku terima tuh selama 1 bulan. Dan itu pun waktunya benar-benar panjang karena selama 1 minggu aku bisa 4-5 kali pertemuan. Wow, Kayak panjang ya. Iya, maksudnya aku pertemuan awal aja kayak belum bisa apa ya, masih denial gitu, masih kayak bohong ke apa ya, ke profesionalnya kayak enggak kok sebenarnya aku nggak kayak gini. Belum terbuka ya, Iya. masih kayak ada batasan untuk menutup diri. Nah, cuman lama-kelamaan kayaknya dia juga paham bahwa aku tuh sebenarnya gimana gitu kan. Nah, aku dikasih tahu nih cara apa ya, meluapkan emosinya tuh kayak gimana. Dan aku pernah ngikutin 2 kali apa ya, kayak hipnoterapi gitu loh. 2 kali apa 3 kali aku lupa lah. Aku lupa. Pokoknya aku kayak disuruh ngomong nih ngomong sama orangnya di depan mata. Maksudnya orang itu dihadirkan di dalam apa ya, di dalam pikiran aku tapi di depan aku. Aduh, paham gak sih? Paham. Kayak dibayangkan tuh orang itu ada depan kita. Iya. Kita ngobrol sama orang itu. Iya, diluapkan terus aku bener-bener kayak omongin apa yang aku gak suka dari berarti 6 tahun yang lalu. Dari 6 tahun yang lalu aku tuh ngomongin kayak sebenarnya nggak suka gitu lah. Aduh, pokoknya kayaknya kalau diceritain lebay ya. Cuman yang aku rasain kemarin tuh berat banget karena mungkin apa yang aku rasakan tuh pas papasan dengan adanya corona. Jadi kayak makin ya terasa kalau corona juga semuanya terbatas, terus kayak secara nggak langsung kita dikurung gitu ya. Iya banget. Terus mulai menerimanya ya mulai dari itu, udah setelah sebulan dan aku ikut hipnoterapi, aku udah mulai bisa nih. Aku awalnya nggak bisa ngelihat orang itu sama sekali, nggak bisa ngelihat sosial medianya, nggak bisa lihat setitik banget nama dia, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Karena yang ada di dalam pikiran aku tuh aku marah banget sama dia. Aku kesel banget sama dia gitu. Nah, setelah aku melakukan konsul, aku udah kayak mulai bisa nih aku lihat Instagramnya dia, aku udah bisa nih lihat sosial medianya dia. Makanya aku kayak, oh kayak gini nih orangnya gitu. Ngelihat namanya aja kayak, oh si ini. Udah bisa nerima ya. Iya, beda dengan dari berarti 5 tahun. Maksudnya kemarin-kemarin lah gitu sebelum aku menerimanya gitu loh nih. Jadi mungkin kalau misalnya ada permasalahan ketika emang kita nggak bisa nih untuk menahan emosi tersebut, nggak bisa nahan permasalahan itu, selain kalau misalnya kita malu atau nggak sanggup untuk cerita sama orang lain,
boleh banget nih ke profesional. Terus iya juga betul. ya mungkin berdoa sama kepercayaannya masing-masing. Masing-masing. Terus juga tiap orang tuh pasti punya permasalahan Pasti, nggak dalam mungkin nggak, kehidupan. iya. Di dalam setiap kehidupan seorang itu ada aja masalahnya, tapi orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mengubah masalah itu jadi hikmah. Iya betul. Nah, segitu dulu dari kami, Ruang Podcast. Nah, kalau misalnya kamu juga mengalami hal yang sama, jangan lupa untuk istirahat dan banyak minum air putih. Nah, sekian Dari kami, aku Jihan. aku Sami. Bye-bye.